Panganjali. Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan catur warna. Untuk itu, seberapa paham sih kalian mengenai catur warna itu? Sebenarnya, saya juga kurang paham tentang catur warna itu dan kasta yang ada di Bali. Apakah keduanya memiliki makna yang sama? Oh, kalau soal itu saya juga sebenarnya sedikit bingung. Tapi ya berdasarkan informasi yang diperoleh dari internet, saya mengetahui bahwa dalam kepercayaan umat Hindu itu, tingkat status sosial itu dikenal dengan istilah catur warna. Di Bali berlaku sistem catur warna yang mana kata catur berasal dari bahasa Sanskerta, catur yang berarti 4 dan warna yang berarti pilihan atau pengelompokan ataupun golongan. Maka dapat diartikan bahwa catur warna itu adalah pengelompokan masyarakat menurut swadharma atau profesi masing-masing orang. Keempat golongan tersebut yang dimana kemudian terkenal dengan istilah catur warna tersebut ialah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun sementara itu, yang muncul dalam kehidupan masyarakat Bali adalah adanya istilah kasta. Kasta yang merupakan penggolongan status sosial masyarakat dengan mengadopsi konsep catur warna yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang gelar dan atribut namanya diturunkan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Oh, itu artinya walaupun keturunannya tidak lagi berprofesi sebagai pendeta atau pedanda, tetapi masih menggunakan gelar dan nama yang dimiliki leluhurnya yang dulunya menjadi pendeta atau pendanda. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang belum tentu atau tidak memiliki sifat-sifat Brahmana harus disebut sebagai Brahmana, dan juga terjadi pada kasta yang lainnya. Banyak orang yang terpengaruh terhadap propaganda pandangan orang-orang barat tentang kasta. Padahal di Hindu, menurut Weda, tidak ada kasta. Yang ada hanyalah warna atau catur warna tersebut. Benar sekali, kasta juga sangat sering menjadi pro dan kontra, terutama dalam masalah pernikahan. Apakah pernikahan orang yang berbeda kasta tidak diperbolehkan atau bagaimana? Karena menurut sepenglihatan saya, itu sering menjadi pro dan kontra dalam keluarga. Pernikahan berbeda kasta itu, menurut saya sih sebenarnya sah-sah saja. Tapi, asalkan kedua belah pihaknya saling menyetujui, dan saling menghargai satu sama lainnya. Lalu, bagaimana jika seseorang perempuan berkasta menikah dengan lelaki tidak berkasta atau dengan lelaki yang kastanya lebih rendah? Oh, yang saya ketahui ini istilahnya nyerot atau turun kasta. Pernikahan seperti sangat dihindari, dan kalaupun terjadi biasanya dengan sistem ngemaling, yaitu menikah dengan sembunyi-sembunyi. Oh, ya kan juga ada istilah nyentana, tapi bagaimana kalau beda kasta? Menurut pengetahuan saya, pernikahan nyentana dengan kasta berbeda sangat jarang terjadi, karena baik naik kasta ataupun turun kasta akan terlihat aneh di kalangan masyarakat. Misalnya saja si wayan yang nyentana, yaitu menikah pihak perempuan yang berkasta ini sangat sulit. Pertama, pihak keluarga perempuan biasanya tidak akan menerima masyarakat di sekitar juga begitu. Menjadi berkasta seperti istrinya atau tetap tidak berkasta. Lalu ketika mereka punya anak, apa kasta anaknya? Itu sangat ribet. Itu yang naik kasta. Lalu bagaimana dengan yang turun kasta? Misalnya seorang lelaki berkasta menikah nyentana ke perempuan yang tidak berkasta. Berarti lelaki tersebut akan kehilangan kastanya. Hal ini biasanya tidak akan diizinkan oleh keluarga pihak lelaki. Jadi berkaitan dengan kasta, pernikahan model atau nyentana akan ribet kalau terjadi dengan perbedaan kasta. Jadi dapat disimpulkan, jika kita menikah namun berbeda kasta dengan pasangannya secara umum, tidak ada halangan karena bukan zamannya lagi dijodohkan, tetapi mencari pasangan sendiri-sendiri. Hanya bagaimana meyakinkan keluarga dan siap mengemban tanggung jawab yang ada di keluarga. Iya, benar sekali. Menurut saya juga begitu. Jadi, catur warna itu pada dasarnya sama sekali tidak membeda-bedakan harkat dan martabat manusia, dan memberikan manusia untuk mencari jalan hidup dan bekerja sesuai dengan sifat, bakat, dan pembawaannya sejak lahir hingga akhir hayatnya.
Jadi, berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa catur warna dan konsep kasta itu sangat berbeda, di mana ajaran catur warna dalam Hindu adalah menempatkan fungsi sosial seseorang dalam kehidupan masyarakat. Orang boleh memilih fungsi apa saja sesuai dengan kemampuannya. Fungsi sosial ini bisa berubah-ubah. Pada awalnya, semua akan lahir sebagai sudra. Setelah memperoleh ilmu yang sesuai dengan minatnya, dia bisa meningkatkan diri sebagai pedagang, bekerja di pemerintahan, atau menjadi rohaniawan. Fungsi sosial ini tidak bisa diwariskan dan hanya melekat pada diri orang itu saja. Kalau orang tuanya Brahmana, anaknya bisa sudra atau ksatria atau Wesya. Begitu pula, kalau orang tuanya sudra, anaknya bisa saja sebagai Brahmana. Itulah ajaran caturwarna dalam Hindu. Baik, sekian diskusi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.